Ya nggak kompak. Oh di pinggir kali. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ke pasar Keranji, jalan-jalan ke pasar Keranji. Jangan lupa beli daun pandan. Ibu-ibu kudu rajin mengaji. Jangan cuma pintar berdandan. Sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita bersalat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini Allah dekatkan kita kepada baginda Rasulullah, dan di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, di yaumul kiamah nanti dan di alam dunia ini kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir. Baca semua. Mama daya wasi'al garami. Ya Rabbi bil balli maqasidana waghfir lana daya wasi'al garami. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin akfisar zalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melehoy lagi jawabnya. Kalau baca ayat-ayat Allah jawab yang keras, mengitikadkan, meyakinkan, mengesahkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk biar hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashar was sabhi wal watar. Wa qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Semangat ya Bu ya. Tadi ada yang ngantuk, ada yang lemes, sekarang semangat lagi. Alhamdulillah. Lawan kalau setan mah jangan diturutin. Kita udah datang ngaji kemari ngantuk-ngantuk, lawan. Ya, saya aja tadi kemari tuh bawa motor ngantuk Bu. Ngantuk sampai merem-merem, tapi saya lawan. Alhamdulillah bisa sampai kemari. Alhamdulillah. Bawa motor sambil merem mata, tapi Allah kasih beri keselamatan. Alhamdulillah.
Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya sangat hormati yaitu Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Al-Ahyar, yakni Ibu Hajah Iriana Matana Allah bikuli haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya agar selalu dapat istiqomah mensyiarkan daripada agama Islam mobil khusus di wilayah Jatibundar ini, amin amin ya robbal. Dan juga yang saya sangat hormati para pengurus panitia Majelis Ta'lim Al-Ahyar, juga ibu-ibu yang di sini hadir, Ibu Hajah Nunung, Ibu Hajah Sri, Ibu Hajah Sarah, ada Ibu Hajah Awalia, juga Ibu Sri dan yang lainnya, Ibu Sarah juga ada tuh. Ini juga Ibu Anissa baru kelihatan lagi nih. Ini wajah baru tapi stok lama. Alhamdulillah. Wajah boleh baru ya Bu, tapi stok lah lama. Semua yang enggak saya sebutin satu persatu namanya, mudah-mudahan tak mengurangi daripada rasa ta'zim kehormatan saya. Mudah-mudahan semua saya dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan tak lupa salat dan salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongannya, amin amin ya robbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah masuk bulan Dzulqa'dah. Habis ini masuk bulan Dzulhijjah. Sudah tinggal sebentar lagi. Tanggal 29 udah Idul Adha, diambil 9 hari jadi berapa itu? 29 berarti tanggal 10 atau tanggal 9 Juni sudah memasuki tanggal 1 Zul. Mawa syahrul Dzulhijjah, apa itu bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa afdalu syahrul Dzulhijjah. Apa sih keutamaan daripada bulan Dzulhijjah? Mungkin banyak juga sebagian udah dengar, udah tahu ya. Yang pertama jelas dijelasin tadi dalam ayatnya surat Al-Fajr. Wal fajr, demi subuh, demi pagi. Walayalin asr, dan hari ke-10 yang ganjil. Ya, hari 9, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main nih. Bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan sampai kita lewatkan. Kadang-kadang orang udah lupa identiknya sama Idul Kurban. Ntar gue gak kebagian kambing, ntar gue gak kurban, ntar gue gak kebagian kambing 2 plastik. Akhirnya hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dilupain. Padahal hari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sangat luar biasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan di akhir 10 akhir bulan Ramadan itu dimuliakan. Kalau Idul Adha 10 di awal Idul Adha itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya sama aneh, Ustadz, lebih mulia maneh, lebih bagus maneh 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari awal Idul Adha. Dua-duanya bagus. Kalau kita lihat pada malam hari itu lebih bagus daripada bulan Ramadan. Karena 10 terakhir bulan Ramadan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul. Tapi kalau dilihat siang hari itu lebih bagus daripada 10 awal bulan Dzulhijjah.
Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 10 keutamaannya luar biasa. Tanggal 1 Zulhijjah yakni dikabulkannya doa-doa Nabiullah Adam alaihi. Nabi Adam bu ngelakuin dosa di sorga, diturunin ke alam dunia beribu-ribu tahun, dosanya belum diampunin sama Allah. Ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, Allah kabulin tuh doanya Nabiullah Adam alaihi salam ketika berbuat dosa di dalam surga. Dosanya cuman berapa? Cuman makan buah kul dikeluarin dari kita, dosanya seabrek pengen masuk Nabi Adam dosa 1 dikeluarin, kita dosa banyak pengen masuk surga blekok. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di tanggal 1 bulan Zulhijjah baginda Rasulullah SAW juga para aulia-aulia Allah dalam kitab Duratun Nasihin pun dijelaskan bahwa pada tanggal 1 bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Baca amalannya apa ya Ustadz? Baca amalannya adalah Rabbana dolamna ampun wa ilam takfir latarhamna lanakunana minal Apal semua ya? Ada yang hafal nggak? Ada nggak yang nggak hafal? Doanya Nabi Adam, Rabbana dolamna ampusana. Kalau nggak hafal berarti dia nggak pernah ke nggak pernah pengajian. Nongkrongnya sono. Apa namanya itu? Bongkaran. Bongkaran kalau kata Ustadz Romli mah bongkaran. Nah, itu nggak hafal dia. Tapi kalau orang-orang yang ke majelis taklim, orang-orang yang datang ke majelis taklim, insya Allah deh pasti hafal. Puasa ya Bu ya. Usahain puasa tuh tanggal 1 bulan Jul. Jangan sampai liwat. Amalannya Robbana dolamna ampusana wa ilam tabir lana latarhamna lanakunana minal khasirin. Bu. Jawab yang kencang dong, semangat. Bu. Dosa kita banyak nggak? Sabrak-abrak ya Bu ya. Makanya puasa tanggal 1 Zulhijjah, baca amalan itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni. Terus hari kedua, apa keutamaan daripada hari kedua di bulan Zulhijjah? Doanya Nabi Yunus alaihissalam dikabul oleh Allah Subhanahu. Nabi Yunus ketika di atas perahu dilemparin airnya nyebur ke laut, dimakan sama ikan paus. Bertahun-tahun di dalam ikan paus, enggak makan, enggak minum, enggak ngapa-ngapain di dalam, dia baca doa terus tuh. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Puasa hari kedua karena apa? Buat dosa-dosa kita juga. Ya, dosa kita banyak Bu. Ya, keluar dari majelis juga pasti kita berbuat dosa. Apalagi saya keluar habis ngisi taklim ke jalan raya, lewat tuh ucuk cabe-cabean. Pakai celana modelnya Pajero, paha jelas separoh. Kaosnya model tekno, ketekna nongol. Ya. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Suwe. Apalagi saya banyak dosa, keluar dari taklim, ngelihat di jalanan, nauzubillah min dzalik. Ya, makanya ini mata kita yang paling banyak dosa. Makanya nanti masuk tanggal 1 Zulhijjah puasa ya, hari pertama amalannya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca tuh ya.
Terus hari yang ketiga wasalisu, hari yang ketiga keutamaan daripada bulan Zulhijjah, yakni diterimanya doa Nabi Zakaria. Bu, tahu Nabi Zakaria, Bu? Gak punya anak 70 tahun. 70 tahun doanya baru dikabul sama Allah, jatuh pada tanggal 3 Zulhijjah diberikan anak. Kalau kita 70 tahun udah nggak bisa, Bu ya. Udah melehoy. Nabi Zakaria mah dikasih anak pertama itu umurnya 70 tahun, Masya Allah. Doanya dikabul. Ya. Apa amalannya? Ya Allahu ya Qayyum, ya Allahu ya Qayyum, ya Allahu ya Qayyum, ya Allahu ya Qayyum, ya Allahu ya Qayyum. Baca yang banyak. Ya. Ya Allah ya Qayyum, baca yang banyak. Ya, Dok, kita punya hajat apa aja minta tuh dikabul di bulan Zulhijjah. Ustaz pengen dia umroh puasa, baca amalannya. Ya, yang tadi disebutin. Ya Allah ya Hayyun ya Qayyum, banyakin baca itu. Ya. Ustaz udah baca amalan juga nggak bisa berangkat umroh, baca surat Waqiah. Gak bisa juga berangkat Ustadz, surat Waqiah, surat tanah. Kalau nggak surat rumah. Jual, berangkat umroh. Ya. Jadi baca amalannya Bu ya, puasa ya. Kalau umpama kita bisa puasa, nggak head, nggak ada halangan puasa, sayang. Karena usia kita nggak tahu. Kalau kita masih dikasih sehat, masih dikasih umur, laksanain puasa. Sayang, ya, karena orang-orang yang berpuasa dan mengamalkan daripada doa-doa para nabi, insya Allah entah di alam kuburnya mah enak, tenang, terang, ya, nggak gelap gulita, sumpah, ya. Makanya kita kalau umpamanya ada orang meninggal, lihat tuh di kuburan tuh gelap gulita. Ya, kalau orang-orang yang banyak amalannya mah terang kuburannya. Ya. Terus yang keempat, hari yang keempat keutamaan daripada bulan Zulhijjah, dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirin pada tanggal 4 di bulan Zulhijjah. Doanya Maryam tuh, karena Siti Maryam soleh, ya. Cobanya juga luar biasa. Nah, lahir tanpa bapak bagaimana? Kalau zaman sekarang mah abong deh suwe. Ada anak nggak ada bapaknya, dah sambar geledek. Tapi kebesaran Allah, Allah kasih kepada Siti Maryam yang begitu wanita soleha. Ya. Begitu lahir Nabi Isa, cobaannya berat, dihujat, dihasut, difitnah, nggak percaya. Kalau itu pemberian dari Allah, itu orang-orang Nasrani mengira bahwa itu adalah perbuatan zina, perbuatan daripada orang-orang yang tidak berakal. Tapi bagi mereka, bagi kita, kita yakin bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari keberapa tadi? Bu, hari keberapa, Bu? Ya lupa dia. Berkat mulu dilihatin. Hari keempat ya. Terus hari kelima lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirin pada tanggal 5 ya. Pada tanggal 5 bulan Zulhijjah dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam. Puasa tuh 10 hari tuh. Kalau kita sanggup puasa 10 hari, 9 hari puasa. Ya. Terus lanjut yang ke-6, hari yang ke-6, yakni baginda Rasulullah SAW pada hari ke-6 bulan Zulhijjah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang ingin mencelakakan beliau, yakni orang-orang Quraisy kafir. Ya, diberi kemerdekaan, diberi kemenangan untuk baginda Rasul, sehingga umat-umat Nabi dapat beribadah dengan tenang, enak. Ya, kayak kita sekarang nih, ibadah udah enak, udah nggak ada lagi corona.
Coronanya udah pindah sono ke atas gunung. Ya. Udah enak udah sekarang, ngaji datang. Udah nggak pakai masker, udah aman udah. Ya, udah sehat semua. Terus lanjut hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh adalah ketika baginda Rasulullah SAW pada hari ke-6. Yang ketujuh adalah hari ditutupnya pintu neraka. Pintu neraka tuh ditutup sama Allah pada hari ke-7 di bulan Zulhijjah. Itu yang lagi disiksa di stop dulu tuh. Berhenti, diskon. Ya. Kalau di alam kubur setiap malam Jumat tuh dapat diskon dia, nggak dapat siksaan. Kalau di hari akhirat nanti setiap tanggal 7 Zulhijjah mereka dapat diskon karena pintu neraka ditutup sama Allah semua. Ya. Terus dijauhkan daripada orang-orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah pada tanggal tersebut. 30 pintu neraka dijauhkan kepada kita kalau kita puasa. Tuh, lebih hebat tuh. Tanggal tuh 7. Lanjut tanggal 8. Tanggal 8 yakni disebut juga hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Apa arti Tarwiyah, Bu? Jangan kalau ditanya sama orang nggak tahu. Tarwiyah artinya adalah merenung. Ya, merenung. Ya, bukan bengong, bukan. Merenung atau ngelamun. Kalau orang merenung, melamun, dia sedang memikirkan sesuatu. Tapi kalau orang bengong, itu ngelompong, kosong. Yang ada kesurupan, PA jadinya. Ya. Jadi orang kalau kebanyakan bengong lama-lama PA, kemasukan lah, kesambet lah, ya. Setan godek lah, setan belek lah, ya, macam-macam. Makanya jangan banyak bengong. Kalau bengong baca sholawat, baca zikir. Hari Tarwiyah, siapa orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah berarti mereka orang-orang yang berfikir. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat berita dari Allah pada tanggal 8 Zulhijjah suruh motong anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika itu dia merenung, ini berita bener apa kagak, salah apa bener, masa gue suruh motong anak sendiri. Coba kalau zaman sekarang ibu punya suami manggil anaknya, tong sini tong, lo gue mau potong. Kira-kira ngamuk gak tuh anak? Ngamuk. Kata anaknya, bapaknya dulu yang tuaan pak, gitu. Ya. Makanya itu ketika hari Tarwiyah Nabi Ibrahim berpikir, merenung, apa benar ini perintah dari Allah. Berulang-ulang kali dia bermimpi perintah untuk memotong, menyembelih daripada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Akhirnya ketika hari Arafah ia mendapatkan ketegasan. Ya. Di hari Arafah dia yakin bahwa itu adalah perintahnya perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dilaksanakanlah pemotongan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, di sini kita dapat mengambil hikmah, anak yang soleh, bapak juga yang soleh, dia nggak egois, nggak mentang-mentang bapak, nggak mentang-mentang punya ilmu, mau semaunya baik, mau sedeweknya baik, enggak. Tapi dia berdiskusi, nah ini bapak dapat perintah nih mak, suruh motong Ismail dapat perintah bapak dari Allah menyembelih kamu. Anak yang soleh nurut aja, taat juga kepada Allah, silakan pak kalau emang perintah Allah. Begitu jalan ya, bawa Nabi Ismail alaihissalam tuh ke padang Arafah di atas tuh. Jauh-jauh digoda sama setan, mau digagalin supaya enggak motong anaknya sendiri sama iblis. Akhirnya disambit sama Nabi Ibrahim alaihissalam 7 kali. Makanya kita kalau pergi haji umroh ada lempar jumroh tuh pakai batu, sambit iblis tuh.
Sampai kabur tuh iblis, akhirnya disembelih. Langsung Allah perintahkan Jibril, bawa itu seekor domba, ganti tuh Ismail dengan domba. Akhirnya sampai sekarang riwayat tersebut dilaksanakan sama umat Islam, yakni hari raya Idul Kurban. Mahwa kurban, apa itu kurban? Mungkin yang sering melihat YouTube saya udah paham ya, udah tahu. Mahwa kurban, kurban asal kata dari ilmu nahu sorobnya. Kalimat kurban asal katanya dari kalimat kuroba yukoribu kurban. Ya. Kurban asal kata dari kuroba yukoribu kurban dalam ilmu nahu sorobnya. Artinya apa? Mendekat. Ya. Korib mendekat. Taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah. Makanya jangan salah paham. Kadang-kadang zaman sekarang salah paham. Dia mah orang kaya, dia mah banyak duit, dia mah duitnya banyak, kontrakannya sabrak-abrak. Bukan. Orang yang kurban, yakni orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan salah paham, orang kurban itu bukan orang kaya, bukan semata-mata orang kaya, orang banyak duit, ya, orang yang duitnya tajir enggak. Banyak orang yang kaya yang enggak korban, banyak enggak? Banyak orang yang banyak duitnya enggak korban, banyak enggak? Banyak. Korban adalah semata-mata yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kurban mendekat, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Ada salah satu kisah nyata ketika saya waktu itu ngisi di Masjid Al-Istihad 2 tahun yang lalu, ya, di Manggarai. Itu ada seorang nenek-nenek, ya, udah tua rentah, bawa gerobak. Itu di dalam gerobaknya ada kardus, ada gelas-gelas plastik, gelas-gelas aqua. Ya. Nah, udah dia liwat, balik lagi bawa kambing 2. Dia nyamperin tuh Masjid Al-Istihad di Manggarai. Dia datang, bilang sama panitia, Pak Ustadz, saya pengen kurban katanya. Ini panitia bengong. Ini orang pemulung, bajunya compang-camping, bawa-bawa gerobak. Di situ ada aqua gelas, botol, ada kambingnya 2. Ditanya sama panitia, ya, sampai sedih juga saya ngelihatnya itu, netes air mata tuh. Wahai ibu, engkau orang nggak mampu, pekerjaanmu juga sebagai pemulung, mengutin gelas-gelas plastik, botol. Mengapa engkau ingin berkorban, Bu? Sedangkan dirimu aja udah nggak mampu. Kenapa engkau mau berkorban? Apa jawaban ibu? Yang tadi saya jelasin. Wahai para bapak-bapak, saya berkorban karena saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah. Subhanallah. Jawabannya begitu. Kalau saya mati, ini semua nggak akan saya bawa. Tapi yang akan saya bawa adalah ibadah saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau ada rezeki beliin kambing lah gitu kecil, pasar kambing enggak, biasa ada diskon kalau pasar kambing. Ya. Korban, berusaha. Ya. Kalau umpamanya kita kurban insya Allah tuh, ya, buat jaminan kita tuh di akhirat. Makanya baginda Rasul sebutin kuku, bulu, tanduk. Kalau buat kita mah akal logika kita nggak masuk. Siapa orang yang makan tanduk? Orang PA kali. Siapa orang yang makan bulu kambing? Siapa orang yang mau makan kuku kambing? Nggak ada gunanya itu. Ya, nggak ada manfaatnya. Tapi kenapa sama baginda Rasul disebut tanduk, kuku, sama bulu? Itu aja yang nggak ada gunanya buat saksi di akhirat, apalagi yang lain.
itu tanduk, kuku dan bulu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, ketika di alam dunia si fulan binti si fulan berkurban karenamu ya Allah, jadikan aku sebagai tunggangannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kurban gak ada ruginya. Itu buat akhiratnya. Ke dunianya kita menjadi orang yang dermawan. Punya hati yang bagus. Karena itu daging dibagi-bagiin sama orang gak punya, sama orang miskin. Makanya di situ yang dinamakan pesta daripada orang-orang fakir miskin. Orang-orang yang gak pernah makan daging di hari raya makan daging. Orang-orang yang nggak pernah makan sate pada hari raya Idul Adha makan sate. Akhirnya tukang sate pada tuh tutup. Ada tukang sate yang buka Idul Adha, kagak ada, tutup semua. Itu, jadi keutamaan daripada kurban adalah luar biasa. Itu yang disebutin sama Nabi, kuku bulu tanduk aja luar biasa pahalanya, apalagi yang lain-lain. Ya. Makanya ketika masuk Idul Adha, inna a'tainaka kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha, salatlah dan berkurbanlah. Jadi salat Idul Adha nih, ya, yang enggak head salat, jangan sampai enggak. Tapi di situ ada sunnah tuh, hati-hati sebelum Yaumut Tasyrik daripada tanggal 10, 11, 12 tuh ada hari sunnah. Apa itu hari sunnahnya? Sedikit nggak lama. Jadi ketika kita bangun subuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, puasa, ya, puasa sampai setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha baru silakan makan minum. Ya, itu sunnah, dapat pahala kita. Ya, lumayan kan, cuma sebentar, tapi dapat pahala puasa sunnah. Ya, jadi setelah bangun subuh jangan makan, jangan minum, terus sholat Idul Adha pulang baru makan minum, silakan bebas sampai 3 hari ya mutasyrik. Ya, makanya kalau Idul Adha itu takbirnya lama sampai 3 takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 hari, kecuali Idul Fitri cuma sekali, cuma 1 hari. Idul Fitri takbirnya waktunya dimulai akhir Ramadan ba'da asar, diakhiri setelah khotib turun mimbar. Jadi kalau udah sholat Idul Fitri khotibnya turun mimbar, udah nggak boleh takbir, selesai. Ya, kecuali Idul Adha sampai 3 hari. Ya, jangan kebolak-kebalik nih. Kalau ditanya anak, tak kebolak-kebalik lagi, tanya cucu, nek, kalau Idul Adha waktu takbirnya berapa hari? 1 hari. Awas, hati-hati, jangan kebalik. Ya, kalau Idul Adha waktunya dimulai daripada akhir tanggal 10 Zulhijjah takbirnya sampai diakhiri Yaumut Tasyrik pada tanggal 12 Zulhijjah. Tapi kalau Idul Fitri takbirnya dimulai akhir Ramadan ba'da asar, diakhiri setelah khotib turun mimbar. Saya pernah negur sekali tuh, ada di musola Kemayoran. Ini orang PA apa orangnya PA apa yang ngajar PA nggak tahu nih. Ya. Begitu saya mau sholat duhur masih takbir deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir dari mana di musola? Ya tegur tuh, Pak, ini takbir begini masih takbir, yang nyuruh siapa? Yang ngajarin siapa? Ada Ustadz Ono. Ustadznya panggil suruh ngadep ke saya. Nggak boleh. Tahu nggak waktu takbir Idul Fitri dimulai dari kapan, diakhiri sampai kapan? Nggak tahu, saya jelasin. Nggak boleh, ya. Udah habis. Setelah turun mimbar khotib habis selesai. Nggak boleh takbiran. Itu ustadznya panggil, hadepin ke saya.
Ya, nggak ngerti berarti apa dia salah baca, apa dia lupa. Kita nggak tahu, nggak boleh. Jadi kalau orang-orang yang keluar daripada syariat berarti aneh-aneh ini orang ini. Banyak orang aneh sekarang. Ada Syekh Gemblung, Panji Gumilang. Panji namanya Syekh Gemblung, PA. Ya. Sholat Idul Fitri, misa-misa pakai kursi. Jemaah cewek paling depan. Orang PA ini. Ini Syekh Gemblung namanya. Ya. Udah gitu ceramahnya pakai bahasa orang Yahudi. Salahum, salahum. PA udah nggak jelas deh. Banyak orang yang nggak jelas sekarang, hati-hati. Makanya alhamdulillah pesantrennya mau ditutup, murid-muridnya pada keluar. Pondok pesantren Al Zaitun mau ditutup tuh, doain biar ditutup. Karena banyak korban. Anak dimasukin ke situ, begitu pulang sampai rumah, mak bapaknya dibilang setan, mak bapaknya dibilang kafir. Tuh kan orang goblok itu, ya. Iya durhaka anak, jadi durhaka semua orang tua. Itu udah pada keluar, alhamdulillah saya dapat info bahwa pondok pesantren Al Zaitun murid-muridnya udah pada keluar. Itu kita pernah ke sana Bu, ngelewatin. Yang ke Cirebon siapa yang ikut dulu? Kan kita mampir ke masjid tuh, ya, ke Masjid Indramayu, yang pintunya kayak pintu Mekah, ya. Nah itu sebelum itu ada kita ngelewatin daripada pondok pesantren Al Zaitun. Yang kemarin ikut ziarah tahun berapa kemarin ya Bu Aja ya? 2 tahun yang lalu ya, yang ke Cirebon tuh, yang ke Sunan Gunung Jati, kita kan mampir ke masjid tuh. Nah itu daerah situ nggak jauh pondok pesantren Al Zaitun. Itu kemarin dapat info saya udah pada keluar santrinya, alhamdulillah. Saya doain biar ditutup itu pondok pesantren. Ya. Terus juga digerebek kemarin sama polisi, sama warga. Karena memang udah sangat menyimpang. Lah mazhab Soekarno, kan orang PA. Ajaran dari mana? Saya mazhabnya Soekarno. Saya gemblung. Ya. Gak jelas itu ajarannya udah. Sholatnya juga ajannya aja pakai gerakan kemen silat. Lo mau silat tapi mau ajan. Orang PA. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang PA ini. Kalau depan saya ketok dong. Tok. Iya nggak jelasnya orang ini. Makanya hati-hati. Jadi masukin anak-anak pondok pesantren, hati-hati Bu. Ya, lihat dulu sanad keguruannya. Ini guru dari mana, dari mana, dari mana. Lihat dulu keilmuannya, sanad keilmuannya lihat. Jangan asal-asalan. Mentang-mentang, wow pondok pesantrennya paling besar se-Asia. Nggak tahu di dalamnya saya gemblung. Panji Gumilang. Ya. Itu banyak udah menyalahi aturan. Segala khotib lah mau diganti sama perempuan. Khotib Jumat ntar perempuan. Orang goblok itu. Ya. Udah kacau itu. Akhirnya sekarang lagi diproses nih. Mudah-mudahan ketangkep tuh. Bikin rusak daripada akidah syariat umat Islam. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kembali lagi ke Zulhijjah ya, tanggal 1 kita puasa. Ya, jatuhnya kalau nggak salah tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni apa tanggal 9 Juni kita sudah memasuki daripada 1 Zul puasa Bu ya. Puasa, usahain puasa. Bapaknya juga suruh puasa. Kalau umpamanya aduh mah bapak kan kerja capek, ya udah deh sekuatnya aja kalau libur ya. Jangan dipaksain. Namanya sunnah, dikerjain dapat Pak, ditinggalin enggak apa-apa ya. Tapi kalau bapaknya mau puasa, wah bagus. Ya, bapaknya puasa, istrinya puasa, cakep deh. Baca amalan nih. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang kasar, juga tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Karena saya juga insanul hilaf, manusia yang nggak luput dari kesalahan. Yuk sama-sama kita istighfar, kita zikir, kita sholawat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa suami dan istri kita, keluarga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kita yang telah tiada
Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa dan dijadikan alam kuburnya rodoh min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Astagfirullah, baca semua. Rabbal barah ya astagfirullah minal adaya. Baca semua, jangan ada yang diam. Astagfirullah rabbal barah ya baca yang keras. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Baca astagfirullah rabbal baraya. Baca semua biar dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa orang tua kita, guru kita semua diampunin. Innal ataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal ataya. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah nalata la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Baca semua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah isolatan daimatan bidawamil mulkilahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadada ma bi ilmillah isolatan daimatan
bidawamil mulkillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.